Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya masih bersama kawan Diska nih, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan juga barokah untuk semua keluarga kawan Diska di rumah dan dimanapun saja berada. Nah, di luar habis hujan nih kawan Diska nih. Nah, sambil menikmati waktu santainya nih, jangan tidur dulu nih, tidur siang nih, atau yang sudah tidur bangunlah ini, buka kawan Diska nih. Nah, ini kita akan membahas topik yang sebelumnya kita membahas penyakit nih kawan Diska. Nah, ini kita bila sedikit dulu nih, tetap dengan kesehatan tapi beda dengan yang sebelumnya nih. Nah, telah hadir di studio kawan Diska nih Dr. Tika Ayu Pratiwi ini. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Kita sapa dulu nih kawan Diska. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang semuanya. Oke, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sehat ya dok? Sehat dong. Alhamdulillah, sehat selalu. Nah, beliau pagi tadi itu sudah mobilitasnya sangat tinggi nih kawan Diska nih. Nah, ini iya, berkaitan dengan topik yang akan kita bahas siang kali ini nih. Nah, kebetulan juga pas sekali ini. Nah, kita akan membahas nih kawan Diska, pentingnya pembinaan dan pengawasan mutu fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini seperti apa nih? Fasilitas pelayanan kesehatan itu apa aja? Nah, itu kan kawan Diska mungkin hanya rumah sakit, puskesmas. Nah, ini kita akan bahas siang kali ini nih. Nah, kita awali dulu nih dok, review untuk kawan Diska nih. Mungkin mutu fasilitas pelayanan kesehatan ini seperti apa nih dok? Ya, jadi dikatakan mutu itu kan gampangnya itu kualitas ya. Itu sebenarnya merupakan suatu tingkatan, jadi level kualitas pelayanan kesehatan yang diharapkan itu sesuai standarnya, kemudian sesuai dengan ilmu terbaru terkait kesehatan, serta berujung pada keselamatan pasien, serta pemenuhan hak dan kewajiban pasien. Karena kalau pelayanan kesehatan kan hubungannya dengan pasien ya, jadi sasarannya itu adalah pasien itu. Nah, itu mutu itu tadi. Kemudian yang tentang fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah yang melaksanakan, jadi suatu tempat yang melaksanakan pelayanan kesehatan, baik itu berupa promotif, jadi pencegahan, kemudian preventif, dan juga kuratif serta rehabilitatif. Gitu. Nah, Fasyankes itu kita nanti akan singkat jadi Fasyankes ya, biar nggak panjang, fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi Fasyankes itu ada, kalau yang Bapak Ibu kenal apa, misalnya masnya deh. Kalau saya puskesmas gitu, sama rumah sakit jelas rumah sakit ya. Puskesmas rumah sakit. Itu nah, setahunnya kan cuma puskesmas rumah sakit, puskesmas rumah sakit gitu. Bahwa ternyata luas fasilitas pelayanan kesehatan itu. Ada primer dan juga ada lanjutan. Kalau klasifikasi sekarang itu yang primer itu dari praktek mandiri dokter, praktek mandiri dokter gigi, dokter spesialis, pokoknya yang praktek mandiri itu termasuk. Bidan juga termasuk dok? Maaf, spesialis itu nanti lanjutan. Jadi yang mandiri dokter gigi, FKTP, kemudian ada klinik, dan juga puskesmas. Praktek mandiri yang bidan itu masuknya di FKTP, jadi hanya yang pelayanan primer saja, pelayanan dasar. Nanti ada lagi pelayanan yang lanjutan yang tidak bisa diatasi di pelayanan primer, itu ada Faskesnya sendiri, Faskes lanjutan, termasuk praktek mandirinya dokter spesialis, kemudian klinik yang kliniknya utama, jadi yang ada dokter spesialisnya, kemudian tentunya rumah sakit itu ya. Jadi nah, semua penyelenggara pelayanan kesehatan itu tetap harus dilakukan monitoring terhadap mutu pelayanan kesehatannya.
Itu jadi itu. Kalau di masyarakat mungkin dok, di BPJS kan ada FKTP, puskesmas mana atau klinik mana atau dokter apa tadi, praktek mandiri ya dok ya? Praktek mandiri. Itu masuknya yang primer berarti dok ya? Primer. Yang bekerja sama dengan BPJS itu FKTP. KTP-nya. Nah, jadi itu ya kawan Diska bisa sudah dibedakan sendiri nih. Ada pasien ke situ, ada primer dan lanjutan. Nah, ini. Jadi keluarga kawan Diska nih biasanya kalau berobat nih, FKTP-mu mana nih? Nah, ya, harus sesuai kan, FKTP-nya dulu ya dok ya? Kalau Kota Madiun kan sudah universal health coverage ya, jadi semua sudah tercakup oleh kepesertaan JKN, mesti sudah familiar dengan istilah FKTP-mu mana, dokter keluarganya di mana. Nah, itu yang dimaksud. Jadi jenis pelayanannya pun berbeda antara yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan primer sama yang di fasilitas kesehatan lanjutan. Keberadaan lanjutan itu adalah untuk rujukan apabila di vaskes primernya itu tidak dapat menangani, mungkin terkait keterbatasan pemeriksaan penunjang, terbatas pengobatannya, tindak lanjut tata laksana sehingga perlu dirujuk. Begitu. Jadi tidak sakit misalkan ini greges masuk ke rumah sakit gitu, harus sesuai alurnya ya dok ya. Kalau skemanya sekarang memang harusnya kalau memang punya kepesertaan JKN itu ke FKTP-nya dulu, ke vaskes primernya dulu, biar dilakukan penilaian oleh dokter umumnya yang ada di vaskes tersebut. Kemudian kalau memang dilanjutkan ke rumah sakit ya nanti akan dibuatkan rujukan sesuai indikasi medisnya. Dan kalaupun kondisinya memang gawat darurat, nah itu tergantung nih, gawat daruratnya itu ada gawat darurat medis yang benar-benar dinilai oleh dokternya atau gawat darurat versi pasien. Itu akan sangat berbeda begitu. Kalau sekalian ya kita edukasi terkait gawat darurat medis sama gawat darurat versi pasien. Jadi gawat darurat kalau dari medis itu kan ada gangguan saluran nafas. Kalau di bahasa Inggrisnya ada airway breathing circulation, jadi gampangnya ada gangguan saluran nafas, kemudian mungkin tensinya ngedrop, itu istilah lainnya ya. Kalau sampai kita bilang secara medis itu ada shock. Kemudian kalaupun tensi yang sangat tinggi sampai krisis itu 180 ke atas sampai 200, nah itu termasuk tanda-tanda kegawatan. Jadi gawat darurat dalam medis itu ada penilaiannya, tidak subjektif ini dan sebagainya gitu. Itu ada dasarnya. Nah, itu yang bisa ditangani di kondisi IGD ya, IGD rumah sakit. Kalau misalnya cuma nyeri saja, nyeri tapi yang tidak mengganggu, mungkin cuma pengen dapat pelayanan duluan, kadang-kadang begitu. Nah, itu sebenarnya idealnya itu di FKTP begitu. Apalagi yang mungkin self diagnose ya, dok ya, bahasa kerennya mendiagnosa diri sendiri, wah ini sakitnya aku itu pakai ChatGPT gitu ya, ChatGPT keluarga saya ini sakitnya itu sudah parah, ini gawat, kayaknya udah yang nangis meraung-raung begitu kan, terus wah ini harus ditindaklanjuti gitu ya. Itu nah untuk pembinaan dan pengawasan ini dok dari Dinas Kesehatan itu berapa kali sih dok? Ya, jadi saya cerita sedikit ya, mulai dari awalnya itu kan Undang-Undang Kesehatan yang sekarang itu kan sudah baru, Undang-Undang 17 tahun 2023. Di situ memang secara general menyampaikan bahwa memperkuat peran kabupaten kota dalam hal pengawasan dan pembinaan itu tadi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya. Nah, kemudian turun lagi ada peraturan yang mengatur hal tersebut, sampai juga terkait Permenkes yang perizinan tentang kesehatan, itu kembali menekankan lagi bahwa penguatan peran kabupaten kota untuk pengawasan. Nah, kami kan kalau Dinas Kesehatan itu sebagai representatif pemerintah dalam hal itu, akhirnya dari provinsi semakin menguatkan lagi, ada arahan nanti setiap 1 tahun sekali untuk pelaku usaha sektor kesehatan yang risiko tinggi ya, dalam hal ini yang Fasiankes itu ada
kunjungan dari kami, begitu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Gitu. Jadi kami pun bergerak ke Fasiankes itu tidak dengan dasar hukum karena memang sudah breakdown dari atas. Gitu. Jadi itu ya, kembali sebentar dok. Jadi termasuk fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah ataupun swasta berarti ya dok ya? Swasta juga itu. Jadi karena itu ada tanggung jawab kami untuk menjaga, terus memastikan pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat itu memang benar bermutu. Oke. Nah, Gitu. yang dinilai sendiri itu seperti apa dok? Misalkan di puskesmas atau di rumah sakit nih? Kami kalau ke fasilitas pelayanan kesehatan itu memang ada instrumennya, jadi ada daftar penilaiannya. Mayoritas sih terkait akreditasi, sebagian besar akreditasi karena memang itu kan yang diutamakan kalau dari Kementerian Kesehatan ya inginnya semua fasilitas pelayanan kesehatan itu terakreditasi. Jadi instrumennya ke arah sana. Kemudian lain-lain tentang mutu pelayanan itu ada pelaporan mutu rutin dari Fasiankes itu di aplikasi. Jadi ada namanya aplikasi mutu Fasiankes. Isinya tentang indikator nasional mutu dan juga insiden keselamatan pasien. Itu semua Fasiankes itu harus melaporkan di situ. Nah, kami di Dinas Kesehatan itu kalau user sebagai Dinas Kesehatan itu bisanya melakukan monitoring saja. Jadi kita tidak sampai detail keisian, bisa sih diklik satu-satu, tapi untuk kita lebih ke apakah sudah diisi atau belum di tiap bulannya. Tuh. Kemudian ya ada beberapa aplikasi-aplikasi lain yang terkait itu juga ada Aspak. Itu sebagai Aspak itu ini terkait alat sarana prasarana alat kesehatannya juga yang berhubungan dengan kelengkapan alat-alatnya alat kesehatan di Fasiankes tersebut. Oke, jadi meskipun dari mutu. kunjungannya itu kunjungan tatap muka ya dok ya, 1 tahun sekali ya, tapi untuk pelaporannya itu tetap itu tiap bulan tiap kalau bulan untuk ada ya, dok, ya? mutu Oke. Fasiankes. Ada juga pelaporan terkait pasca akreditasi. Jadi setelah Fasiankes itu terakreditasi, itu dia akan melaporkan rekomendasi kan dari surveyornya. Nah, di aplikasi akan muncul rekom perbaikannya. Itu kita juga mengawal rekom perbaikan tersebut setiap triwulan, dari triwulan 1, 2, 3, 4 sepanjang tahun. Sejauh mana Fasiankes itu sudah berproses terhadap perbaikan strateginya itu. Oke, nah untuk masyarakat sendiri dok, mengetahui nih, oh puskesmas ini, rumah sakit ini sudah terakreditasi apa gitu, apakah Fasiankes itu juga mencantumkan dok biasanya dok? Ya, apa, dok? harus dicantumkan ya paling nggak kalau misalnya ini di ruang tunggunya, jadi sertifikat itu memang harus terpampang karena itu juga menjadi haknya pasien, keterbukaan informasi bahwa rumah sakit misalnya atau Fasiankes tersebut itu sudah terakreditasi. Dengan dia sudah terakreditasi itu artinya kan sudah melalui penilaian standar-standar tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Banyak hal yang dinilai kalau dari akreditasi itu mulai pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan SDM-nya dan lain-lain begitu, SOP-nya begitu. Jadi kan kembali lagi penerima pelayanannya ya, itu penerima kan pelayanan pasien itu ya kan mau berobat ataupun apa namanya sekedar konsultasi mungkin, tapi kan yang diinginkan masyarakat mungkin yang terbaik mungkin ya, seperti jadi, itu. Sertifikat akreditasi itu dia bisa menjadi suatu data objektif bagi pasien untuk mengakses layanan. Panjenengan mau yang terakreditasi bagaimana yang ininya begitu. Oke, nah untuk pelaporan tadi itu apakah dinas juga ada feedbacknya dok ke fasilitas pelayanan kesehatan? Oh mungkin Fasiankes ini ada yang kurang nih, ini seperti apa nih? Gitu. Kalau feedback itu kami kan ada grup WA seperti itu untuk ke Fasiankes. Jadi ada grup
WA untuk praktek mandiri dokter gigi, kemudian ada grup WA juga untuk rumah sakit, untuk klinik, ada juga grup mutu khusus puskesmas. Jadi sebenarnya dengan adanya sosial media ya, media-media komunikasi seperti ini itu memudahkan kami untuk berkomunikasi dengan sekian banyak fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ada info-info terbaru juga kami share di situ, termasuk feedback yang bulanan. Jadi kalau mutu Fasiankes harus bulanan di entry, kalau misalnya tidak melaporkan maka kami feedback ini belum dan seterusnya. Itu feedback untuk bulanan. Kemudian kalau untuk feedback yang terkait pembinaan pengawasan yang kami datang berkunjung, itu kami berikan setelah berkunjung. Tentunya Fasiankes itu juga perlu ya masukan dari kami itu apa, kami rekap di dalam suatu berkas sehingga bisa menjadi dokumentasi juga untuk Fasiankes tersebut. Ada bukti bahwa kami juga terlibat ya dalam hal monitoring mutu. Mungkin setelah telusur tadi ya dok ya, bahasanya ditemukan ada yang kurang, ada yang kurang, kami memberikan masukan begitu. Jadi sebenarnya dengan adanya undang-undang yang baru dan peraturan yang terbaru itu ada hikmahnya juga ya. Jadi maksudnya dinas kesehatan lebih bisa memperluas jangkauannya sampai ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sampai dengan monitoring mutunya. Begitu. Untuk peran dinasnya nih dok, apa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nih seperti apa nih dok? Apakah ada teguran juga kah, seperti apa nih? Oh ya, jadi kalau misalnya itu pun juga diatur dalam peraturan bahwa misalnya ditemukan yang sudah dikasih masukan, terus misalnya membandel, mudah-mudahan tidak ada ya di Kota Madiun. Tapi andainya pun tidak ada perbaikan, kemudian tidak patuh, tidak tertib, maka memang ada strata sanksinya ya. Jadi ada teguran lisan, kemudian teguran tertulis, sampai dengan sanksi administratif, lain-lain bisa sampai dengan pencabutan izin. Begitu. Jadi kami bisa memberikan rekomendasi bahwa Fasiankes tersebut begini-begini sehingga untuk direkomkan pencabutan izin beroperasinya. Begitu. Itu ada peraturannya soalnya. Kalau di Kota Madiun sendiri yang saya tahu ya dok ya, puskesmas kan 6 ya dok ya? Rumah sakitnya berapa sekarang dok? 10 sekarang. Dengan kotanya kecil ya, tapi rumah sakitnya banyak loh ya, 10. Mungkin dari luar kota juga kan? Ya betul. Jadi kalau kami tanya pihak rumah sakit tuh siapa saja nih yang mengakses gitu ya, mereka juga cerita ada dari kabupaten luar juga, tetangga-tetangganya Kota Madiun, masih karesidenan. Karena mungkin Kota Madiun strategis ya dok ya, Madiun maju mendunia. Nah, untuk kliniknya dok, ada berapa sekarang dok? Klinik sekarang 47. 47. Banyak. Jadi tapi yang paskesnya, maksudnya yang mitra BPJS itu 16 ya kalau nggak salah. Lainnya klinik estetik gitu. Nah, klinik estetik ini lagi banyak berkembang juga, banyak yaitu ya dari antara itu besti ini. Perawatan mungkin ya dok ya. Karena sekarang itu kan tren ya perawatan biar glowing begitu ya. Jadi klinik estetik itu pun juga ini ya terbuka karena kebutuhan masyarakat begitu. Berarti klinik estetik ini juga masuk monitoring pengawasan pembinaan diri juga dok? Jadi masuk di dalam pembinaan pengawasan kami. Cuma kan nanti instrumen kurang lebih sama seperti klinik medis, klinik Pratama ya kita sebutnya. Cuma dia kekhususan layanannya adalah estetika. Jadi basicnya klinik Pratama plus estetika. Itu kami juga lakukan kunjungan ya 1 tahun sekali. Nanti agendanya ya mungkin di tahun ini. Insya Allah. Kalau BPJS itu kita sama klinik bareng dengan rekredensial. Jadi kan kalau mitra BPJS itu pasti ada dinilai lagi sama BPJS kesesuaian dia dengan perjanjian kerjasama. Kalau misalnya nggak sesuai maka di off kan, di cut kerjasamanya. Itu juga instrumennya berhubungan sama mutu juga. Jadi saya lihat fasilitas pelayanan kesehatan itu kayak berulang-ulang dinilai, tapi itu tidak apa-apa karena memang untuk menjaga kualitasnya, pelayanannya biar nanti yang diterima masyarakat itu sesuai standarnya begitu. Jadi
memang pasien juga konsumen ya dok ya. Ya. Nanti kalau ada pelayanan yang kurang baik ataupun salah dalam pelayanan nih pasti yang teguran kan juga dinas kesehatan juga ya dok. Ya nanti kenanya ke kami juga gitu. Jadi kami berusaha untuk merangkul seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari perizinannya. Jadi satu pintu ya. Jadi tidak mungkin ada fasilitas pelayanan kesehatan berdiri tanpa kita nggak tahu, itu tidak mungkin. Oke, nah ada pertanyaan Kak Admin? Nggak ada. Nah, mungkin yang terakhir nih dok nih, kalau tidak ada pertanyaan dari kawan Diska nih, nah untuk pesannya dok nih untuk kawan Diska di rumah nih seperti apa nih tentang pembinaan dan pengawasan nih fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan nih. Pesannya kalau untuk Fasiankes di Kota Madiun, tentunya kami ingin yang di Fasiankes itu senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatannya. Cuma mungkin kok banyak ya pelaporannya, kemudian itu semua kan karena memang dari bagian untuk menjaga mutu tadi. Dan dari kami, dari Dinas Kesehatan itu terbuka apabila Bapak Ibu penyelenggara Fasiankes itu ada kendala, misalnya mungkin kendala pengentrian atau kendala pemenuhan lain-lainnya terkait standar dari fasilitas pelayanan kesehatan, bisa kontak kami. Jadi kadang-kadang itu kan mau melaporkan misalnya, tapi login nggak bisa, user bermasalah, itu boleh datang ke kantor dinas kesehatan karena ada PIC terkait itu. Misalnya nggak tahu nomornya gitu ya, tapi kalau tahu nomor kontak kami ya silakan dijapri. Artinya kami terbuka kalau memang di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun ini menemui kendala, barangkali kami bisa memfasilitasi kendala-kendala apapun boleh gitu, karena kan bingung ya nanti aku mau ngapain ya, apa kalau ada kendala ini kami harus lapor kemana. Nah ini sekalian saya sampaikan bahwa sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, bila ada kendala silakan kontak kami, datang ke kantor boleh begitu, ingin konsultasi tentang ini misalnya itu boleh gitu ya, kami terbuka. Kemudian kami juga akan melakukan kunjungan, mohon kesediaannya untuk diterima begitu ya, jangan kaget terus ditutupi terus menghilang begitu, nggak di ini kita nggak ngapa-ngapain ya gitu, jadi coba memantau saja, monitoring, nggak galak juga kita ini mas. Jadi mohon diterima, komunikasi yang baik, kalau pas didatangi terus nggak bisa, mohon konfirmasi begitu, dijadwalkan ulang gitu, jadi sama-sama enak gitu ya. Kemudian untuk masyarakat sebagai konsumen dari Fasiankes ini, boleh haknya konsumen itu untuk mencari tahu fasilitas pelayanan kesehatan ini seperti apa. Jadi yang paling gampang kalau masyarakat mengaksesnya di Google Review ya. Review ataupun di sosmed lain, tapi itu juga tidak serta-merta menjadi suatu indikator bahwa sesuatu itu jelek, intinya gitu. Memang bisa menjadi salah satu dasar, tapi yang paling berkesan atau terkena itu jika mengalami sendiri ya, menjadi konsumennya langsung. Cuman sebelum itu silahkan bisa cari tahu melalui itu. Kemudian biasanya di sosmednya Fasiankes itu akan dipublikasi sertifikat akreditasinya atau layanan-layanan unggulannya. Nah, apakah ini berkualitas atau tidak? Kemudian mungkin juga didokumentasikan, misalnya pas ada kunjungan dari kami, biasanya ada dokumentasi terus itu, artinya hal-hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan begitu pelayanan yang diberikan. Jadi masyarakat pun juga tidak khawatir nih dalam mengakses, layanan kesehatan ya, layanan kesehatan yang dimaksud sesuai kebutuhannya. Nah kalau tidak ada tambah lagi dok untuk ada tambah lagi mungkin? Oh iya, satu lagi kalau untuk Fasiankes ini mumpung lagi hangat-hangatnya, jadi mohon untuk segera mengintegrasikan rekam medis elektroniknya ke Satu Sehatnya kementerian begitu, karena memang sudah ada peraturannya itu wajib sinkron. Khawatir saya, maksudnya nanti kalau tidak segera sinkron ada sanksi dari kementerian begitu. Jadi mohon tidak diremehkan,
segera berproses untuk integrasi Satu Sehat ke rekam medis elektronik, karena itu juga merupakan bagian dari mutu, kan ada pencatatan riwayat pasien itu harapannya bisa terintegrasi secara nasional riwayatnya pasien itu dari rekam medis elektronik. Oke, jadi memang kembali lagi untuk layanan yang terbaik ya kawan Diska untuk masyarakat khususnya Kota Madiun nih dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, terima kasih dokter atas kehadirannya sharing kita siang kali ini tentang pembinaan dan pengawasan mutu fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, semoga di lain kesempatan bisa bertemu lagi dok dengan topik yang lebih menarik lagi tentunya. Nah, terima kasih kawan Diska sudah stay tune di IG Live kita @Prompes Kota Madiun, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita @kawandiska5145. Terima kasih, salam sehat untuk kawan Diska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.